Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan setup dari perusahaan Vision Corporation dari step 11 sampai step 20. Nah, di sini kita masukin ke step 11 dulu, yaitu terkait sama warehouse. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di halaman atau modul 121. Di sini, bagian warehouse name kita masukin gudang first. Kemudian, description-nya di sini adalah barang, SK, dan PF. Ini kita copy aja boleh, biar cepat. Kemudian person in charge-nya adalah Mr. Jong Han. Kemudian yang kedua juga kita masukin gudang second. Description-nya adalah barang SL dan BT. Person in charge-nya adalah Mr. Joshua. Nah, selanjutnya kita masuk ke bawahnya yaitu item kategori. Nah, di sini dijelasin kalau item kategori terbagi dari dua jenis, yaitu dari typo, jadi terbagi jadi 3 jenis, yaitu sepatu, sandal, dan boots. Nah, jadi kita masukin aja sepatu, sandal, dan boots. Oke, kalau udah kita next. Nah, di step 12 ini kita mau cocokin antara item default account-nya. Nah, untuk inventory berarti teman-teman masukin persediaan barang dagang. Kemudian sales-nya teman-teman masukin pendapatan penjualan. Sales return teman-teman masukin potongan penjualan. Item sales discount berarti sales return teman-teman masukin retur penjualan. Item sales discount adalah potongan penjualan. Goods in transit teman-teman masukin persediaan barang dagang. Cost of goods sold teman-teman masukin harga pokok penjualan. Kemudian purchase return teman-teman masukin persediaan barang dagang. Kemudian untuk expense account teman-teman masukin biaya lain-lain. Kita cari biaya lain-lain. Nah, ini untuk unbilled goods account teman-teman masukin utang lain-lain. Nah, ini belum ada, jadi kita buat akunnya. Kita klik new GL account. Terus account type-nya akan otomatis other current liability. Kepala akunnya teman-teman ganti jadi 2. Name-nya teman-teman masukin utang lain. Kalau udah kita oke aja. Nah, ini untuk step 12 item default account itu selalu sama. Jadi teman-teman bisa hafalin aja untuk quiz dan UAS nanti. Nah, ini bisa kita next. Nah, di sini step 13 kita skip. Jadi kita langsung next slide lagi. Kita ke step 14. Nah, di step 14 ini kita pilih yang first in, first out. Kemudian kita next lagi. Nah, kita masuk step 15. Jadi di step 15 ini kita akan masukin data terkait persediaan kita. Dan kita masukin juga harganya yang udah kita cari di hari Rabu kemarin. Nah, ini kita klik add. Yang pertama, kita masukin item number-nya, yaitu kita mulai dari yang pertama dulu, SK, strip 01. Description-nya sepatu sneakers gold. Kemudian kategorinya adalah sepatu. Kuantitinya di situ adalah 256. Unitnya adalah PCS atau piece. Kemudian cost-nya di sini adalah 5 juta. Nah, kita masukin 5 juta. Kemudian kita pindah ke tab sebelahnya yaitu sales atau purchase. Untuk sales information, di sini default unit price-nya adalah 6 juta dari yang kita cari kemarin. Kemudian di bagian sales tax code-nya teman-teman masukin T kapital dan di purchase tax code-nya juga masukin T. Nah, kalau udah kita klik next. Kita masukinnya ke yang selanjutnya. Yang kedua adalah sepatu sneaker silver. Kategorinya sepatu juga. Kuantitinya 440. Unitnya PCS atau piece. Cost-nya di sini 3990, 350. Kita masukin 3990, 350. Kemudian kita pindah tab ke sales atau purchase. Harganya kita masukin
Nah, kita masukin 5 juta, kemudian 700, kemudian 500. Kemudian sales tax code-nya T, purchase tax code-nya juga T. Kalau udah kita next. Yang ketiga, sepatu sneakers platinum. Kategorinya sepatu, kuantitinya 320, unit PCS, cost-nya adalah 4.200.000. Cost-nya adalah 11.200.000. Kemudian kita masuk ke tab sales atau purchase. Default unit price-nya 14 juta. Kemudian sales tax code T dan purchase tax code-nya juga T. Kita next. Kita masuk ke yang keempat, tapi ini kodenya udah ganti, jadi kita sesuaikan kodenya. SL-01. Kemudian description-nya sandal LV Gold. Kategorinya sandal. Kuantitinya 145. Unitnya PCS. Cost-nya 4.706.640. Kemudian kita pindah ke tab sales atau purchase. Harganya tadi adalah 5.880.800. Kemudian jangan lupa T di sales tax code dan di purchase tax code. Kemudian kita next lagi. Kita masuk ke SL02 yaitu sandal LV Silver. Kategorinya sandal. Kuantitinya 321, unit PCS. Nah, cost-nya adalah 5.860.400. Kemudian kita pindah ke tab sales atau purchase. Kemudian harganya adalah 8.497.580. Kemudian jangan lupa T dan T. Kita next ke SL03 yaitu sandal LV Platinum. Description-nya kemudian kategorinya sandal. Kuantitinya 366. Unitnya PCS. Cost-nya teman-teman masukin 9.571.000. Sales atau purchase-nya harganya teman-teman masukin 11.260.000. Jangan lupa T dan T. Kemudian kita next lagi. Nah, ini kodenya kita ganti jadi PF-01. Description-nya sepatu pantofel black. Kategorinya sepatu. Kuantitinya 275. Unitnya PCS. Cost-nya 3.256.000. Kemudian kita next ke sales atau purchase. Harganya adalah 4.395.600. Kemudian T dan T. Nah, ini harus dimasukin ya teman-teman, jangan sampai lupa. Kemudian kita next lagi ke PF02, yaitu sepatu pantofel color. Kategorinya sepatu. Kuantitinya 420. PCS. Cost-nya adalah 2.067.000. Pindah ke tab sales atau purchase. Kemudian default unit price-nya 3.180.000. Kemudian T dan T. Kita next lagi. Nah, ini kita ganti lagi kodenya, item number-nya. Jadi BT-01. Description-nya boots LV black. Kategorinya boots. Kuantitinya 289. Unitnya PCS. Cost-nya 4.400.000, terus 400 lagi.
Nah, kita ke tab sales purchase. Harga jualnya 6, 380, 580. Kemudian T dan T. Nah, kita next lagi nih yang terakhir, yaitu BT02. Kategorinya, description-nya Boots LV Color. Kategorinya Boots. Kuantitinya 415. Unitnya PCS. Cost-nya adalah 3165000. Ke tab sales atau purchase, harganya 4.220.000. Kemudian T dan T. Nah, ini udah terakhir, tapi kita klik next lagi. Nah, kita mau masukin yang paling terakhir, yaitu di sini dibilang. Jadi teman-teman harus cek. Di sini dibilang kalau terdapat jasa reparasi dengan kode JR-01 dengan tipe servis dan dikenakan PPN 11%. Harga penawaran jasa reparasi adalah seharga 180.000. Jadi kita masukin di item type-nya adalah service. Kemudian item number-nya kita masukin JR-01. Description-nya adalah jasa reparasi. Kemudian untuk kategorinya nggak usah diisi, unitnya juga nggak usah diisi, kita langsung pindah ke tab sales atau purchase. Harganya kita masukin 180.000, kemudian sales tax code-nya masukin T. Nah, jadi kalau udah isi tabel ini udah selesai, data persediaan barang dagang, teman-teman jangan lupa cek di bagian keterangan tambahan. Nah, pastiin juga kalau semua jasa reparasinya itu sudah masuk. Biasanya bakal ada jasa reparasi di keterangan tambahan gitu. Kalau udah kita oke. Nah, kalau udah keisi semua kayak gini, kita klik next lagi. Kita masuk ke step 16. Nah, di step 16 ini kita masukin fiscal fixed asset type. Nah, berdasarkan tabel ini. Jadi kita masukin fiscal type name-nya kita masukin tidak disusutkan. Kalau teman-teman mau copy paste aja juga nggak apa-apa. Useful life-nya 0. Metode-nya di sini teman-teman klik dan klik tanda panah ke bawah. Pilih yang non-depreciable. Nanti dia rate-nya itu otomatis akan terakumulasi sendiri. Kemudian fiscal type year-nya, type name-nya adalah bangunan permanen. Kemudian yang kedua adalah bangunan permanen. Useful life-nya 20 tahun. Terus metode-nya di sini kita masukin straight line. Nah, di sini straight daichi typo maksudnya adalah straight line method. Nah, nanti akan terakumulasi. Yang ketiga adalah golongan 2. 8 tahun, metode straight line juga. Kemudian golongan 3, 16 tahun, double declining. Nah, declining method. Nah, kalau udah 4-4-nya keisi, kita klik next. Nah, di step 17 ini kita masukin yang fiscal asset type yang ini. Jadi, untuk fiscal asset type-nya kita masukin tanah. Kemudian fiscal type-nya kita klik panah ke bawah ini dan pilih sesuai yang di sini. Tidak disusutkan. Bangunan adalah bangunan permanen. Peralatan adalah golongan 3. Kemudian kendaraan adalah golongan 2. Kalau udah kita next lagi. Nah, yang ini kita mau isi, tapi untuk step 18 ini, teman-teman isinya adalah klik add, supaya tidak terjadi error. Nah, aset kodenya di sini kita cocokin. FA-001. Aset type-nya adalah tanah, jadi kita masukin yang tanah. Acquisition date-nya dan usage date-nya sama, yaitu 1 Oktober, jadi kita masukin 01/10/2018. Usage-nya juga sama, 01/10/2018. Asset description-nya kita copy aja. Nah, ini tuh unitnya 1 berarti. Kemudian, kalau udah depreciation method-nya adalah non-depreciable. Kemudian, asset account-nya adalah tanah. Nah, kalau udah teman-teman
pindah ke tab expenditure. Di sini, teman-teman masukin akunnya adalah opening balance equity. Karena kita mau masukin saldo awalnya, nah di bagian amount, teman-teman masukin cost-nya, yaitu 1,2 M. Nah, nanti secara otomatis amount yang di sini tuh akan terlink atau akan masuk di aset cost. Kalau misalnya ternyata dia masing-masing ini tuh memiliki nilai sisa, maka teman-teman bisa masukin di salvage value. Tapi kan di sini note-nya asumsi semua aset tidak memiliki nilai sisa, jadi salvage value-nya nggak perlu diisi. Kalau ada baru diisi di bagian salvage value. Nah, kalau udah kita save and new. Yang kedua, FA002 adalah bangunan. Usage acquisition date-nya 01/01/2018. Usage-nya juga sama 01/01/2018. Description-nya bangunan kantor Britain. Ininya 1. Kemudian estimated life-nya di sini teman-teman lihat kalau bangunan adalah bangunan permanen di sini berarti 20. Kita masukin 20. Depreciation method-nya berarti adalah straight line, kita masukin straight line. Asset account-nya adalah bangunan. Accumulated depreciation-nya akumulasi penyusutan bangunan. Depreciation expense-nya adalah beban penyusutan bangunan. Kita cari beban penyusutan bangunan. Nah, ini kita pindah ke tab expenditure, masukin opening balance equity. Amount-nya berarti 750 juta. Kalau udah kita save and new. Yang ketiga adalah truk pengiriman. Kita masukin berarti kendaraan. 14 Mei 2020. Usage-nya juga sama 14 Mei 2020. Asset description-nya adalah truk pengiriman. Unitnya 1. Nah, kalau kendaraan berarti masuk ke golongan 2. Golongan 2 adalah 8 tahun, jadi kita masukin year-nya di sini adalah. Nah, jadi di bagian year yang di sini kita masukin 8. Month-nya ini dikosongin aja. Kemudian depreciation method-nya berarti dia adalah straight line. Kita masukin straight line. Asset account-nya kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, dan pilih yang beban penyusutan kendaraan. Nah, kalau udah pindah ke tab expenditure, kita pilih akun opening balance equity. Masukin sesuai harganya di sini adalah 288 juta. 288 juta. Kita save and new. Nah, kemudian di sini ada mobil Innova, berarti kendaraan lagi. Purchase date-nya 21/03/2020. Usage-nya juga sama 21/03/2020. Kita masukin mobil Innova. Kemudian mobil Innova kan kendaraan. Di sini kita lihat kendaraan adalah, yang termasuk kendaraan adalah golongan 2. Nah, di sini kita lihat golongan 2 berarti useful life-nya 8 tahun dan metodenya adalah straight line. Jadi kita masukin estimated life-nya 8 tahun dan pilih metodenya straight line. Asset account-nya adalah kendaraan, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan, dan beban penyusutan kendaraan. Pindah ke tab expenditure dan pilih opening balance equity. Masukin amount-nya sesuai cost-nya. Berarti di sini adalah 66 juta. Kita masukin. Kemudian kita save and new lagi. Dan yang terakhir adalah yang mesin produksi ini. Kita masukin berarti adalah peralatan, acquisition date-nya adalah 9 Februari 2021. Nah, usage date-nya juga sama, 09/02/2021. Kemudian description-nya mesin produksi. Quantity-nya 1. Nah, di sini kalau mesin produksi, nah kita lihat mesin produksi kan termasuk peralatan. Peralatan masuknya adalah golongan 3. Nah, di sini kita lihat golongan 3, useful life-nya adalah 16 tahun, dan metodenya adalah double declining. Jadi kita masukin di sini 16. Jadi yang kotak di belakangnya itu teman-teman nggak perlu masukin, kecuali dia ada bulan. Misalnya
misalnya 8 tahun 6 bulan. Nah, berarti di sini tulis 8 dan di sini tulis 6 gitu. Kalau misalnya dia bulat kayak gini kan 8 tahun, 16 tahun, berarti yang diisi kotak yang depannya aja. Kemudian depreciation methodnya adalah double declining atau declining method. Asset account-nya adalah peralatan, kemudian akumulasi penyusutan peralatan, dan beban penyusutan peralatan. Kita pindah ke expenditure. Oh iya, pastiin juga teman-teman yang terchecklist adalah fiscal fixed asset. Kalau teman-teman yang terchecklist masih intangible asset, berarti teman-teman unchecklist dan checklist yang fiscal fixed asset. Gitu. Kita pindah ke expenditure. Kita pilih opening balance equity, masukin sesuai cost-nya, yaitu 180 juta. Nah, kalau udah, berarti kita save and close karena tadi yang terakhir. Nah, setelah selesai, ini rekapnya. Kalau udah, kita next. Di step 19 ini, kita itu cuma mau pastiin kalau debit sama kreditnya sama. Nah, aku di sini debit kreditnya adalah 22M, 032 juta, dan sekian gitu. Kalau teman-teman sama kayak aku, berarti teman-teman betul dalam masukin saldo awal. Tapi kalau ada yang beda, berarti ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, nggak apa-apa, nggak usah diganti-ganti lagi. Kita langsung next aja ke step 20. Nah, di step 20 ini, kita klik yang warna merah ini, yaitu klik here to edit other preference. Nah, di sini kita mau masukin atau mau edit dua menu. Yang pertama di bagian purchase. Di bagian purchase ini kita mau isi yang default difference unbilled account. Nah, di sini kita buat new GL account karena biasanya belum kebuat gitu. Account type-nya cost of goods sold. Account number-nya adalah 5, berarti karena cost of goods sold. Name-nya adalah penerimaan barang belum tertagih. Gitu. Penerimaan barang belum tertagih atau belum ditagih sama aja. Kalau udah, kita oke. Nah, jadi di tab yang pertama itu adalah purchase. Teman-teman pastiin di default difference unbilled account itu diisi penerimaan barang belum tertagih atau belum ditagih. Dengan kode kepala akunnya 5, account type-nya adalah cost of goods sold. Kemudian yang kedua adalah tab feature. Nah, di sini kita checklist 3 teratas, yaitu multi-warehouse, kemudian warehouse quantity, can, kurang dari 0, sama multi-unit. Nah, 3 ini kita checklist. Kalau udah kita oke. Jadi yang diisi cuma tab purchase dan tab feature aja. Kemudian kita oke. Dan karena kita udah di step 20, kita klik class dan klik finish. Nah, kita udah selesai setup-nya. Terus teman-teman bisa klik list, kemudian chart of account untuk lihat opening balance teman-teman. Nah, di sini accumulated depreciation, akun accumulated depreciation misalnya akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini belum masuk. Jadi kita harus ngelakuin period end biar accumulated depreciation-nya itu otomatis terisi. Kan ini masih 0 kan. Jadi teman-teman klik general ledger, kemudian period end. Nah, period end-nya teman-teman lakuin 1 hari sebelum teman-teman pakai Accurate. Nah, di sini kan dipakainya tanggal 1 Januari 2023. Berarti period end-nya adalah bulan Desember 2022. Jadi sama aja kayak tanggal cut off gitu. Nah, pastiin udah benar, terus kita oke. Nanti akan muncul informasi period end complete, kemudian oke aja. Kemudian teman-teman lihat lagi di bagian list, kemudian chart of account. Nah, kalau teman-teman lihat, di bagian akumulasi peralatan, ini belum ke-refresh, jadi kita refresh dulu, masih 0. Setelah kita refresh, dia otomatis akan terisi sesuai penyusutan yang udah terjadi gitu. Jadi teman-teman setelah selesai setup, jangan lupa lakuin period end. Kemudian coba kita lihat lagi yang lain, akumulasi penyusutan kendaraan. Ini juga udah terisi gitu. Kalau udah, selanjutnya adalah kita mau pindahin saldo
opening balance equity ke return earning. Nah, teman-teman lihat di sini opening balance equity itu kan saldonya masih segini. 19, 993, 596, 998. Nah, ini kita harus jadiin dia 0 gitu. Jadi, teman-teman klik lagi general ledger dan pilih journal voucher. Teman-teman masukin tanggalnya sesuai tanggal cut off, yaitu 31 Desember 2022. Description-nya adalah OBE ke RE. Nah, untuk account di debitnya berarti opening balance equity sebesar kayak saldo opening balance equity kita. 19.993, masukin 19.993, 596.998. 19.993, 596.998. Kemudian kreditnya adalah RE atau laba ditahan. Laba ditahan. Nah, pastiin debit sama kreditnya udah balance. Kalau udah, kita save and close. Kemudian, teman-teman bisa klik list, kemudian chart of account, kita refresh dulu. Nah, kemudian kita lihat saldo opening balance equity-nya. Nanti sudah 0 dan akan pindah ke saldo laba ditahan nih. Kalau teman-teman lihat laba ditahan, ini laba ditahan. Jadi 19.993, 596, 998 gitu. Oke, jadi setup kita udah selesai. Jadi setelah teman-teman setup, jangan lupa kelakuin period end dan pindahin saldo OBE ke RE gitu. Kalau udah selesai, teman-teman bisa close accurate-nya, close data yes, dan di backup. Oke, makasih teman-teman semua.